warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Masih semangat kuliah online-nya? Tentu saja harus semangat bukan? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Pangestu Rahayu dan teman saya Hesti Nurhayati dan Nabila Eka Mela Retasya. Di sini kami akan menjelaskan contoh perhitungan dalam laporan keuangan proforma. Nah, di sini kita akan menghitung laporan keuangan proforma pada PT Sukajaya dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan pendekatan common size dan tingkat pertumbuhan item individual. Sebelumnya, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa rata-rata tingkat pertumbuhan penjualan selama 4 tahun dan menghitung berapa proyeksi penjualan untuk tahun keempat, kelima, dan keenam. Untuk menghitung rata-rata tingkat pertumbuhan penjualan selama 4 tahun, itu dengan menjumlahkan tahun 1, tahun 2, tahun 3, dan tahun 4, kemudian dibagi menjadi 4. Sehingga hasilnya adalah 7,4%. Selanjutnya, kita menghitung berapa proyeksi penjualan tahun keempat, kelima, dan keenam. Sudah kita hitung sebelumnya, rata-rata tingkat pertumbuhan selama 4 tahun itu sebesar 7,4%. Kemudian untuk menghitung proyeksi pada tahun keempat, itu caranya adalah rata-rata pertumbuhan dikali dengan jumlah penjualan nyata pada tahun ketiga ditambah dengan penjualan nyata pada tahun ketiga juga, sehingga hasilnya adalah 5.229.168.600. Sehingga ketika kita bulatkan menjadi 5.229.200.000 rupiah. Kemudian untuk tahun kelima sama penghitungannya seperti tahun keempat, yaitu dengan mengalikan rata-rata pertumbuhannya dikali dengan jumlah proyeksi tahun keempat ditambah dengan jumlah tahun keempat juga, sehingga hasilnya adalah 5.616.160.000 rupiah, atau ketika kita bulatkan menjadi 5.616.200.000 rupiah. Untuk tahun ke-6 sama perhitungannya seperti tahun ke-4 dan 5, sehingga ketika kita bulatkan proyeksi tahun ke-6 sebesar 6.031.800.000 rupiah. Kemudian kita menghitung laporan performa pada PT Sukajaya dengan menggunakan pendekatan common size. Untuk menghitung common size, caranya adalah penjualan dibagi dengan penjualan, sehingga hasilnya adalah 100%. Jadi, semua akun ini kita bagi dengan akun penjualan, kemudian kita kalikan dengan 100%. Untuk harga pokok penjualan, itu total harga pokok penjualan sebesar 3.392,8 kita bagi dengan total penjualan kita 4.868,9 dikali 100%. Hasilnya adalah 69,7%. Sehingga nanti sampai bawah itu rumusnya sama seperti ini. Nah, untuk biaya bunga dan item lainnya tidak dihitung, seperti itu. Kemudian untuk menghitung proyeksi pada tahun keempat, itu caranya adalah kita sudah menghitung berapa proyeksi penjualan pada tahun keempat, yaitu sebesar 5.229,2. Itu berasal dari sini, yang saya tandai warna kuning. Nah, itu asalnya dari situ. Kemudian untuk tahun kelima sama kita ambil dari sini, sehingga hasilnya 5.616,2
tahun ke-6 juga sama asalnya. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita menghitung. Untuk tahun keempat itu caranya adalah common size harga pokok penjualan dikalikan dengan penjualan pada tahun keempat. Seperti ini. Sehingga hasilnya adalah 3.643,9. Seperti itu. Sampai bawahnya rumusnya sama. Jadi yang biaya penjualan dan administrasi ini 22,4% kita kalikan dengan kita kalikan dengan penjualan tahun keempat. Kemudian pendapatan lainnya, pendapatan sebesar 3,7% kita kalikan dengan penjualan tahun keempat, seperti itu. Dan pendapatan operasional sama juga, 6,2% kita kalikan dengan penjualan tahun keempat. Untuk perhitungan tahun kelima dan tahun keenam itu sama. Tinggal dikalikan, common size dikalikan dengan penjualan setiap tahunnya. Seperti ini. Jangan lupa nanti kita bulatkan. Sehingga jika kita totalkan, nah, ada muncul biaya bunga. Biaya bunga ini sudah diketahui dari buku. Nah, ketika kita jumlahkan, ketika kita kurangkan pendapatan operasional dikurangi dengan biaya bunga, itu hasilnya adalah pada tahun keempat 282,0, tahun kelima itu 299,6, tahun keenam itu sebesar 320,2. Seperti itu. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan keuangan proforma PT Sukajaya dengan menggunakan tingkat pertumbuhan item individual. Kita mencari proyeksi tahun keempat, tahun kelima, dan tahun keenam. Untuk proyeksi tahun keempat sendiri, untuk penjualan itu dari tahun ketiga dikali dengan common size ditambah dengan tahun ketiga, yaitu 4.868,9 dikali 7,4% ditambah 4.868,9. Hasilnya adalah sebesar 5.229,2. Untuk tahun keempat, untuk yang HPP, biaya penjualan dan administrasi, pendapatan lainnya, dan pajak penghasilan, caranya sama dengan penjualan, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Untuk proyeksi penjualan tahun kelima, caranya common size dikali tahun keempat ditambah tahun keempat. Caranya 7,4% dikali 5.229,2 ditambah 5.229,2. Hasilnya 5.616. Untuk harga pokok penjualan, caranya common size dikali dengan proyeksi penjualan tahun kelima ditambah dengan harga pokok penjualan tahun keempat. Hasilnya sebesar 3.924,3. Begitu juga dari biaya penjualan dan administrasi sampai pajak penghasilan, caranya sama dengan hasil akhir seperti itu. Selanjutnya untuk proyeksi tahun ke-6, untuk penjualan sendiri itu dari proyeksi penjualan tahun kelima dikali dengan common size ditambah dengan proyeksi penjualan tahun kelima, yaitu 5.616 dikali 7,4% ditambah 5.616. Hasilnya
sebesar 6.032. Untuk harga pokok penjualan, caranya common size dikali dengan penjualan tahun ke-6 ditambah dengan harga pokok penjualan proyeksi tahun ke-5 sama dengan 5,9% dikali dengan 6.032 ditambah 3.924,3, hasilnya sebesar 4.280,2. Untuk biaya penjualan dan administrasi hingga pajak penghasilan, caranya sama dengan menghitung harga pokok penjualan dengan hasil sebagai berikut. Untuk proyeksi tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6 untuk pendapatan operasional, kebetulan di soal sudah diketahui dengan jumlah 325,1, 341,7, 352,6, 44,5, 50,1, dan 56,4. Untuk item lainnya itu sebesar 0 semua dari tahun ke-4 sampai tahun ke-6. Selanjutnya untuk totalnya itu didapat dari pendapatan dikurangi dengan biaya bunga. Untuk tahun ke-4 dari 325,1 dikurangi 44,5 sebesar 280,6. Begitu juga dengan tahun ke-5 dan tahun ke-6, caranya sama. Begitulah cara menghitung laporan keuangan proforma dengan menggunakan tingkat pertumbuhan item individual. Oke, selanjutnya di sini ada tabel proyeksi total aktiva pada tahun ke-4, tahun ke-5, dan tahun ke-6. Untuk perhitungannya sendiri, pada tahun ke-4 itu perubahan tahun ke-4 dikali dengan jumlah tahun ketiga ditambah dengan jumlah tahun ketiga, yaitu 12,6% dikali dengan 3.609.600.000 ditambah dengan 3.609.600.000, yaitu sebesar 4.064.409.600. Dan dapat dibulatkan sebesar 4.064.400.000. Untuk proyeksi tahun kelima itu caranya perubahan pada tahun kelima dikali dengan jumlah pada tahun keempat ditambah dengan jumlah pada tahun keempat, yaitu 12,6% dikali dengan 4.064.400.000 ditambah 4.064.400.000, yaitu sebesar 4.576.514.400, dan dapat dibulatkan menjadi 4.576.500.000. Untuk tahun ke-6 itu caranya proyeksi tahun ke-6 dikali dengan jumlah tahun ke-5 ditambah jumlah tahun ke-5, yaitu 12,6% dikali dengan 4.576.500.000 ditambah dengan 4.576.500.000, yaitu sebesar 5.153.139.000, dan dibulatkan menjadi 5.153.200.000. Selanjutnya ada cara lain perhitungannya dengan menggunakan pendekatan perputaran aktiva yang konstan. Caranya, kita pertama mencari total aset rata-rata dari per tahunnya. Untuk total aset rata-rata tahun keempat proyeksinya itu caranya dengan awal tahun ditambah akhir tahun dibagi 2, yaitu 3.609.600.000 ditambah 3.362.600.000 dibagi 2, hasilnya 3.486.100.000. Selanjutnya untuk
tahun kelima, caranya awal tahun kelima ditambah akhir tahun kelima dibagi 2, hasilnya sebesar 3.744.150.000. Selanjutnya untuk tahun ke-6, total aset rata-ratanya yaitu dengan awal tahun ke-6 ditambah akhir tahun ke-6 dibagi 2, yaitu hasilnya sebesar 4.021.200.000. Selanjutnya, perputaran total aset dapat dihitung dengan penjualan dibagi dengan total aset rata-rata, yaitu penjualan tahun keempat dibagi total aset rata-rata tahun keempat. 5.229.200.000 dibagi dengan 3.486.100.000. Hasilnya sebesar 1,5. Untuk perputaran total aset pada tahun kelima, itu caranya penjualan pada tahun kelima dibagi dengan total aset rata-rata tahun kelima sama dengan 5.616.200.000 dibagi dengan 3.744.150.000, hasilnya sebesar 1,5. Dan untuk perputaran total aset pada tahun ke-6, itu caranya penjualan tahun ke-6 dibagi dengan total aset rata-rata tahun ke-6, yaitu 6.031.800.000 dibagi dengan 4.021.200.000, hasilnya sebesar 1,5. Ternyata perputaran aset pada tahun ke-4, 5, dan 6 sama, yaitu sebesar 1,5. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan common size. Nah, common size di sini itu untuk akun kas didapatkan dari tahun 3 nyata dibagi dengan total aktiva, yaitu 85.800.000 dibagi dengan 3.609.600.000 dan hasilnya 2,4%. Begitu terus rumusnya, cara perhitungannya untuk akun-akun lainnya. Ketika sudah dihitung semuanya, kemudian kita menjumlahkan total aktiva. Caranya dengan menjumlahkan dari common size akun kas hingga aktiva lainnya. Selanjutnya kita akan mencari perhitungan untuk tahun keempat, yaitu caranya untuk akun kas common size dikalikan dengan total aktiva tahun keempat. Total aktiva tahun keempat sendiri itu diperoleh dari perhitungan tahun 4 proyeksi yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Jadi untuk kasnya total yang diperoleh adalah untuk tahun keempat yaitu 97.545.600. Begitu terus cara untuk mencari akun-akun aktiva di tahun keempat. Untuk yang selanjutnya kita mencari tahun kelima, sama caranya seperti tadi, yaitu untuk kas common size dikalikan dengan total aktiva tahun kelima. Tahun kelima sendiri kita dapatkan di tahun proyeksi yang tadi kita telah bahas di atasnya. Jadi untuk akun kas sendiri kita peroleh untuk tahun kelima itu 109.836.000. Begitu terus perhitungannya hingga aktiva lainnya. Baik, selanjutnya yang tahun ke-6, perhitungan kasnya juga sama kayak tahun-tahun sebelumnya, yaitu common size dikali dengan total aktiva tahun ke-6 dan hasilnya yaitu 123.676.800. Caranya juga sama untuk tahun-tahun sebelumnya. Untuk menghitung dari surat berharga hingga
aktiva lainnya. Kemudian kita menghitung tahap selanjutnya. Di sini ada akun piutang dagang dan persediaan. Kita akan menghitung pertumbuhannya. Nah, di sini kita menghitungnya dengan cara tahun ketiga nyata milik akun piutang dagang dikalikan dengan tingkat pertumbuhan, yaitu 486.900.000 dikalikan dengan tingkat pertumbuhan piutang dagang sendiri 15,5%. Jadi pertumbuhan piutang dagangnya kita peroleh 75.469.500. Untuk yang persediaannya juga kita hitungnya sama caranya untuk kayak yang piutang dagang tadi, dan kita peroleh pertumbuhannya yaitu 51.846.600 rupiah. Di tahun keempat sendiri, cara perhitungannya kita menjumlahkan tahun 3 nyata milik piutang dagang sebesar 486.900.000 kita tambahkan dengan tingkat pertumbuhan piutang dagang yaitu sebesar 75.469.500, dan kita peroleh hasil penjumlahan tersebut 562.369.500. Begitupun caranya sama untuk akun yang persediaan. Kita peroleh di sini untuk tahun keempat, proyeksi tahun keempat sebesar 716.546.600 rupiah. Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung proyeksi tahun kelima. Proyeksi tahun kelima sendiri kita dapatkan dari hasil proyeksi tahun keempat ditambah dengan pertumbuhan akun piutang dagang. Jadi kita peroleh untuk proyeksi tahun kelima sebesar 637.839.000. Dan bagaimana untuk menghitung proyeksi tahun kelima akun persediaan? Kita gunakan cara yang sama seperti saat kita menghitung piutang dagang, dan kita peroleh proyeksi tahun kelima untuk akun persediaan sebesar 768.393.200 rupiah. Untuk proyeksi tahun ke-6 kita menghitungnya dengan cara proyeksi tahun kelima piutang dagang kita tambahkan dengan pertumbuhan piutang dagang, dan kita peroleh untuk proyeksi tahun ke-6 sebesar 713.308.500 rupiah. Kemudian yang untuk akun persediaan kita gunakan cara yang sama, dan kita peroleh 820.239.800 rupiah. Oke, kemudian kita akan menghitung untuk tabel yang terakhir. Di sini kita akan mencari terlebih dahulu common size dari setiap akun-akun Pasifa yang ada di sebelah kiri. Bagaimana cara menghitung common size-nya sendiri? Caranya adalah, misalkan di sini ada hutang dagang. Kita menggunakan dari tahun 3 nyata yaitu sebesar 446.700.000. Kita bagi dengan total hutang dan total saham di tahun ketiga yaitu sebesar 3.609.600.000, dan hasilnya untuk hutang dagang common size-nya yaitu sebesar 12,4%. Begitu terus caranya untuk akun hutang wesel hingga akun total modal saham. Dan di sini untuk total hutang dan modal saham kita jumlahkan dari hutang dagang hingga total modal saham, dan ketemunya 171,4%. Kemudian kita akan menghitung tahun keempat. Tahun keempat di sini caranya
sama seperti tabel di atasnya tadi yang telah kita terangkan. Untuk di sini misalkan akun hutang dagang common size-nya tadi yang 12,4% kita kali dengan total hutang dan modal saham di tahun keempat. Ini kita peroleh tadi dari perhitungan tabel yang di atasnya yang telah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian kita peroleh hasilnya, yaitu sebesar untuk tahun keempat yaitu sebesar Rp503.985.600. Begitupun terus caranya sama untuk perhitungan hutang wesel hingga total modal saham. Caranya sama dan diperoleh hasil ya. Kemudian untuk tahun kelima, misalkan di sini kita juga menggunakan hutang dagang. Caranya adalah common size hutang dagang sebesar 12,4% kita kalikan dengan total hutang dan modal saham tahun kelima. Ini juga diperoleh dari tabel di atasnya yang telah kita jelaskan sebelumnya, dan kita peroleh untuk hutang dagang tahun kelima yaitu sebesar Rp567.486.000. Begitupun caranya juga sama, perhitungannya seperti yang tadi. Dan yang terakhir kita di sini akan menghitung untuk tahun ke-6. Di sini kita juga menggunakan permisalan akun hutang dagang. Caranya common size hutang dagang 12,4% kita kalikan dengan total hutang dan modal saham tahun ke-6. Ini juga sama, kita peroleh dari tabel di atasnya tadi, yaitu sebesar Rp5.153.200.000 dikalikan dengan common size-nya hutang dagang 12,4%. Ketemunya tahun ke-6 yaitu sebesar Rp638.996.800. Kita juga gunakan cara yang sama untuk menghitung hutang wesel hingga total modal saham. Demikian contoh perhitungan laporan keuangan proforma yang kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Kursornya hilang. Kursornya Tambah 3.600.009.600.000.